Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat santri RB, kebiasaan masyarakat di Indonesia ketika sudah memiliki ataupun ada keluarga yang telah tiada, kemudian di hari-hari tertentu biasanya mereka mengunjungi saudara tersebut di makam, atau biasa tradisi ini yang disebut dengan ziarah. Nah, tradisi ziarah ini dulu pernah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi setelahnya Rasulullah membolehkan kegiatan ziarah seperti ini dengan tujuan untuk zikrul maut atau mengingat akan kematian. Ya, karena orang yang berziarah ke makam pasti di dalam hatinya mengingat bahwasanya sekarang saya mengunjungi orang yang telah wafat dan dikubur di sini, dan suatu saat nanti pasti saya yang akan terkubur seperti juga mereka. Nah, yang akan saya bahas di sini terkait dengan ziarah, yaitu beberapa kesalahan yang masih dilakukan orang-orang yang berziarah. Niat mereka benar berziarah untuk mengingat kematian, untuk mendoakan saudara ataupun sanak famili ataupun keluarga orang tua yang telah tiada dengan mendatangi makam mereka. Walaupun sebenarnya tidak wajib pula untuk mendatanginya, karena mendoakan itu juga cukup untuk di rumah, waktu sholat dan lain sebagainya juga bisa untuk mendoakan tanpa harus datang ke makam. Tapi mereka merasa marem ataupun mereka merasa lebih puas ketika mendoakan sambil mendatangi makam orang yang kita doakan. Nah, beberapa kesalahan terkait dengan orang yang berziarah ini akan saya kasih beberapa perincian. Yang pertama yaitu ketika orang berziarah itu mereka masih mengkhususkan hari-hari tertentu, dan kalau di luar hari-hari itu dianggap kurang afdol ataupun tidak sah. Ini jelas salah. Akan tetapi juga tidak banyak yang menganggap seperti itu. Secara umum masyarakat sudah hampir sebagian besar sudah mengetahui jika berziarah itu boleh kapan saja. Sesempat kita, yang bagus kita ambil dengan hari-hari yang bagus seperti hari Jumat. Itu karena doa kita akan mudah dikabulkan. Nah, yang kedua terkait kesalahan orang berziarah, ini masih banyak mereka itu yang menganggap harus dekat dengan makam dan sampai menginjak-injak ataupun menduduki makam yang ada di sebelah makam yang kita ziarahi. Nah, ini hal yang sangat perlu untuk ditinggalkan, dan itu jangan sampai dilakukan. Menginjak makam, melangkahi makam, menduduki makam itu tidak boleh dilakukan. Karena Nabi pun pernah bersabda, jangan kalian menginjak-injak makam seperti itu. Nah, jadi menginjak-injak makam, menduduki makam itu tidak boleh. Karena bagaimanapun juga orang yang telah mati itu sebenarnya masih hidup tapi berada di alam yang lain. Ketika kita duduk di atasnya, berarti kita menduduki tempat mereka. Ini tidak baik untuk kita lakukan dan ini harus ditinggalkan. Nah, dan yang kedua, ini terkait dengan perilaku ziarahnya. Biasanya orang berziarah itu umum mereka membawa taburan bunga, membawa air dan lain sebagainya. Itu boleh. Ada yang menganggap tidak boleh, tapi ada sebuah hadis mengatakan itu boleh. Jadi menyirami dengan bunga ataupun menyirami dengan air itu boleh. Menyirami air itu boleh, menyirami bunga itu dulu ketika Rasulullah itu melewati sebuah makam, Rasulullah mendengar orang di makam itu disiksa,
Kemudian Rasulullah mendoakan sambil menancapkan pelepah kurma. Rasulullah bersabda, pelepah kurma ini akan mendoakan dia sampai dengan pelepah ini kering. Nah, kemudian di Indonesia ini dikiaskan dengan menabur bunga, itu boleh. Akan tetapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting yaitu tetap mendoakan. Apa artinya ketika kita hanya menabur tanpa mendoakan? Ini kebanyakan orang itu mementingkan hanya menabur bunganya sampai di makam, ditabur, disiram air, kemudian pulang tanpa mendoakan. Ini salah. Tetap yang wajib itu harus kita doakan. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak salah dan ini bisa timbul syirik. Nah, ini bisa timbul syirik. Kalau untuk ziarah makamnya itu tidak timbul syirik. Seperti mungkin di makam membaca ayat-ayat Quran, itu boleh, itu disunahkan bahkan. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian mendoakan yang meninggal itu boleh. Nah, yang saya sebut ini bisa timbul syirik ini seperti ini. Yang datang ke makam itu justru minta doa sama yang sudah tidak ada. Ini kan aneh. Orang sudah nggak ada, orang sudah mati, malah dimintain doa. Biasanya terjadi seperti ini. Ketika di rumah mau ada acara, mau ada walimaan, walimatul khitan, walimatul akikah, ataupun ada acara walimatul urus, menikahkan. Kemudian keluarga itu berziarah ke makam mbahnya. Biasanya seperti itu. Ke makam mbahnya, kemudian di makam itu doa, mbah saya minta doanya karena di rumah mau ada acara. Lah mbahnya itu udah nggak ada, kok minta doa sama mbahnya? Ya, kalau minta doa itu sama Allah. Ketika kita berziarah bukan minta doa mbah, tapi kita mendoakan mbahnya yang sudah tidak ada, semoga diampuni oleh Allah. Seperti itu. Itu tanda hormat kita karena di rumah mau ada acara, ya kita tetap mengingat orang tua kita walaupun sudah tidak ada. Kita mendoakan, memberikan kebahagiaan untuk orang yang sudah tidak ada dengan mendoakan. Bukan justru minta didoakan dengan orang yang sudah tidak ada. Ini kan lucu. Orang yang sudah mati kok minta doa sama orang yang sudah mati. Nah, kalau ini saya yakin yang seperti itu syirik gitu loh. Makanya banyak orang di kalangan orang yang mengharamkan, ya golongan lain lah, saya tidak akan menyebutkan itu golongan apa. Nah, mereka melarang ziarah makam seolah-olah kita minta doa sama makam. Tidak, mereka itu tidak pernah ziarah, makanya tidak tahu. Kalau yang benar-benar sudah paham tentang berziarah, itu kalau berziarah itu mendoakan orang yang sudah meninggal itu, bertabaruk lah namanya, mendekatkan. Karena orang itu, tapi orang-orang yang seperti wali kita berziarah wali itu, ya kita di sana berdoa tetap mintanya sama Allah, bukan minta sama makam. Ya, kita minta doa sama Allah bukan sama makam. Itu makanya ini jangan sampai dilakukan yang seperti ini. Timbul syirik ketika kita doa minta sama orang yang sudah meninggal. Itu. Nah, itu beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika berziarah di makam. Nah, seperti itu. Ini terkait dengan ziarahnya. Nanti ada beberapa hal lagi yang akan saya sampaikan nanti di video yang lain, yaitu tentang beberapa kesalahan yang masih dianggap itu benar akan tetapi itu salah terkait dengan makam dan juga terkait dengan ketika mengurusi jenazah. Nah, ini untuk sementara ini yang saya sampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan ziarah. Jadi kesalahan ziarah yang fatal itu tadi seperti itu. Pertama menginjak-injak, menduduki. Kemudian yang kedua mendoakan tapi malah justru minta didoakan sama yang sudah meninggal, itu salah. Ya, jadi itu hal yang saya sampaikan kali ini di video ataupun vlog santai kita terkait dengan ziarah kubur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.